Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Maya Ikelbiantari meskipun secara daring, belum tatap muka, tapi kita harus selalu menjaga semangat kita untuk belajar. Semoga hari ini yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Di pertemuan hari ini, kita akan mempelajari subbab yang C tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, kita mengenal aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gatra diartikan sebagai wujud atau sudut pandang dan aspek. Gatra wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai unsur, elemen, atau faktor yang mempengaruhi suatu negara. Gatra dalam wawasan Nusantara tidak terlepas dari konsep ketahanan nasional. Unsur-unsur kekuatan ketahanan nasional Indonesia dikenal dengan sebutan Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan dengan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial atau Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan serta kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Antara gatra yang satu dengan gatra yang lain, terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat. Yang pertama akan kita pelajari adalah aspek-aspek Trigatra, yaitu letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak di antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan dua samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Selain itu, secara geografis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur, dan 141 bujur timur dilalui oleh garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, setelah letak dan bentuk geografis, maka ada keadaan dan kemampuan penduduk.
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi. Dari waktu ke waktu, kependudukan di Indonesia mengalami perubahan yang disebabkan antara lain oleh kelahiran, kematian, dan adanya pendatang. Pertambahan penduduk menimbulkan dampak positif berupa pertambahan angkatan kerja dan pertambahan tenaga kerja. Selain itu juga menimbulkan dampak negatif yaitu pertambahan penduduk yang pesat sering tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Masih ingat kan dengan istilah mortalitas, fertilitas, dan migrasi? Ini pasti sudah kalian pelajari di bangku SMP. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, distribusi harus seimbang. Pemerintah harus dapat menghadapi masalah ini dengan bijak. Misalnya dengan menerapkan program transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Selanjutnya, aspek Trigatra yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dikembangkan lagi setelah habis kita gunakan. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dikembangkan lagi setelah habis kita gunakan. Meskipun kita negara yang kaya, kita tetap harus bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas maksimal. Artinya, sumber daya alam harus dikelola atau dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan bersama yang berujung pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maksimal di sini bukan berarti dihabiskan, tetapi fungsinya dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Paham ya?
Yang kedua adalah asas lestari. Artinya, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, asas berdaya saing. Artinya bahwa hasil pengolahan sumber daya alam harus dapat memaksimalkan potensi masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Paham yang saya sampaikan? Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.